Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang pertama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu yang sungguh besar Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami menyembah Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, dan hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, dan hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
Mari Bapak Ibu Saudara kita mungkin beri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi yang Kau beri, buat kebaikan-Mu. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib bagi kami. Engkau yang layak terima sembah pujian kami Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih ya Yesus. Najar Tuhan, najar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Oh, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang mulia Yesus. Ajar kami memuji, kami memuji
Raja. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib. Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami mau katakan kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai detik ini Tuhan, itu karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Biar Kau saja yang kami muliakan dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini yang pertama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, kau kasih tepuk tangan buat Tuhan, jangan setengah-setengah dong. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selalu luar biasa bersama Tuhan, amin. Bapak Ibu tidak berasa ya, sudah di Oktober loh. Ya, November, Desember, Natalan, tahun baru 2024. Ya. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Amin, coba kasih salam sehati dulu kiri kanannya. Sambil bilang, hey, diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau sungguh perisai hidup kami Tuhan. Engkau kota benteng perlindungan kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak berayakan, terpujilah Kau Raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak berayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk coba kasih tahu kiri kanannya, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang ingin memberi taburan untuk Natal bisa langsung memberikannya dalam kotak persembahan juga. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Bapak persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab terlalu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa ada, sehingga kami layak memanggil-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menjenangkan-Mu. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari Bapak Ibu saya undang kembali bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kembali kami ada di minggu pertama di bulan Oktober. Kami ada karena kasih Tuhan yang telah menolong hidup kami. Kasih Tuhan yang telah merubah hidup kami. Kasih Tuhan yang telah memberkati hidup kami sampai hari ini. Engkau sudah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudari Verlina yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhan jamah sakit penyakit di tubuhnya. Kami imani bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan dia. Kami juga berdoa untuk saudari Elis. Engkau pulihkan hasil operasi tulang kakinya Tuhan. Engkau pulihkan dia sehingga dia bisa berjalan kembali dengan normal dan baik. Kami juga berdoa buat jemaat yang lain yang sedang sakit, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kami berdoa untuk keluarga Pak Rio, Pak Taufik, Siska yang sedang berduka. Hiburkan keluarga ini, dan Tuhan juga Tuhan memberkati ibadah pelepasan dan pemakaman hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara kembali tentang perpuluhan Bapak Ibu. Kita baca satu ayat di dalam Imamat 27 ayat 30. Kita baca satu ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah manapun, dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, persepuluhan dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah maser, yang secara harafiah berarti 1/10 bagian. Perpuluhan adalah salah satu bentuk persembahan yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kepada suku Lewi. Hal ini dikarenakan suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk melayani peribadatan orang Israel dan suku yang tidak mendapat milik pusaka di tanah perjanjian. Jadi Bapak Tuhan, suku Lewi dia mendapatkan hal yang khusus karena mereka tidak mendapatkan milik pusaka tanah perjanjian. 11 suku mendapatkan hak tanah, tetapi suku Lewi tidak mendapatkan hak tanah, tapi mereka ditopang dengan yang namanya persepuluhan untuk hidup mereka dan juga untuk menopang pelayanan atau melayani peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang atau suku Lewi pada waktu itu. Dalam Bilangan 18:21 dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Jadi rupanya perpuluhan itu sebagai milik pusaka buat suku Lewi untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Kemah pertemuan maksudnya adalah tempat yang mereka lakukan untuk beribadah saat mereka berada di padang gurun atau di padang pasir. Persepuluhan dibawa ke rumah Allah, dikelola oleh suku Lewi untuk menopang peribadatan, janda miskin dan anak yatim bahkan orang asing. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa makna dari memberi persepuluhan? Apa maknanya Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang pertama, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, yang kita miliki hari ini, mau tidak mau kita akui semuanya berasal dari Tuhan. Dalam Mazmur Daud dikatakan Mazmur 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak Ibu, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan, dari Tuhan. Jadi kalau kita ada hari ini Bapak Ibu, kita tahu kalau kita bisa menikmati berkat-berkat selama kita ada di dunia ini, itu kita tahu itu berasal dari Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 8 berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah di sini kita diajar untuk mengembalikan hanya 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Di mana kita seharusnya memberikan 100% pada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kita harus memberikan 100% buat Tuhan. Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuh kita. Semuanya Bapak Ibu menjadi persembahan yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang seluruh aspek hidup kita harus kita persembahkan atau kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk apa? Kita mau bisa mengembalikan 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu.
1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi di sini kita diajar untuk menyadarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Hanya 1/10. Ya, 1/10 yang kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang tanya sama saya, Pak, kalau kita kasih perpuluhan itu gross atau net? Mau kasih gross, mau net itu nggak jadi masalah, Bapak Ibu. Bagaimana hati kita aja. Ya, ada gereja di Jakarta, Bapak Ibu, dia kasih perpuluhan itu gross. Pokoknya dia gereja ini bisa dapat sebulan sekian, dia kasih ke pusat sekian. Bapak Ibu, gereja kita juga kasih perpuluhan loh sama sinode. Bukan berarti kita nggak kasih perpuluhan. Kita kasih, Bapak Ibu. Ya. Tapi juga ada gereja yang memberikan perpuluhan ke pusat, Bapak Ibu, mungkin dia kasih net. Dia potong pengeluaran sewa gedung, dia potong semua pengeluaran biaya operasional, lalu 1/10-nya diberikan kepada sinode. Bapak Ibu Tuhan, jadi hari ini kita diajarkan Bapak Ibu, apa yang kita miliki dari Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak nuntut 100%. Sebenarnya Tuhan ingin kita memberikan 100%. Tapi Tuhan ingin lihat 1/10-nya. Apakah kita mau taat atau tidak dengan hal demikian. Yang kedua Bapak Ibu. Apa makna? Ya, apa makna dari memberi persepuluhan? Yang kedua, mengajar kepada kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tujuan dari persepuluhan adalah untuk menopang peribadatan kaum Lewi dan orang lain, janda, yatim, bahkan orang asing dalam Ulangan 26 ayat 12. Bapak Ibu Tuhan, jadi mengajar kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dan tidak hanya menopang pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, bahkan juga untuk menolong janda-janda miskin, orang yatim, bahkan orang asing ya yang memerlukan bantuan pertolongan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, gereja kita ada hari ini, Bapak Ibu. Kita bisa melaksanakan operasional gereja kita, Bapak Ibu. Itu kan ada perpuluhan-perpuluhan yang masuk ke gereja. Ya. Jadi saya berterima kasih, bersyukur sama Tuhan ada jemaat yang setia mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu. Setia setiap bulan. Dan uang yang masuk itu tentunya untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada perpuluhan di sini, Bapak Ibu, maaf kata Bapak Ibu, kita nggak bisa menjalankan operasional pekerjaan di tempat ini. Maaf ya Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kolekte, kita nggak akan cukup. Ya. Lain kalau hamba Tuhannya mungkin dia seorang pengusaha, dia masih ada usaha. Tapi kalau hamba Tuhannya hanya mengabdi melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, gak bisa. Kalau hanya mengandalkan kolekte yang kita berikan. Dan harus ditopang dengan apa? Ditopang dengan persepuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, perpuluhan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini, percaya Bapak Ibu, tidak akan disalahgunakan oleh gereja ini. Kenapa? Untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, dulu waktu kita pakai gedung Geraha Pena, kita sewa, ya, bayar sebulan, ya, kita bisa lalui karena perpuluhan-perpuluhan yang masuk. Sekarang kita pindah di sini, Bapak Ibu berkata, wah mungkin nih udah nggak bayar gedung kan, kita lebih hemat, betul lebih hemat. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ada aja tuh pengeluaran tiap bulan. Untuk maintenance ini, maintenance itu Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita masih membutuhkan kamera Bapak Ibu. Kamera yang digunakan untuk kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Untuk menopang rekaman dan live streaming Bapak Ibu. Kemarin saya ngomong sama seseorang. Dia bilang, Pak sebenarnya kita masih butuh satu kamera lagi. Kalau kita mau supaya bisa memberikan yang lebih baik. Bapak Ibu, ini kamera satu.
Datanya cukup Bapak Ibu. Ternyata ini kadang-kadang juga suka ada hang. Bapak Ibu perhatikan rekaman-rekaman kita ibadah Bapak Ibu. Entar kadang-kadang kita bingung, suaranya tiba-tiba jadi berubah dan sebagainya. Ya, ternyata tuh tidak semudah itu Bapak Ibu. Itu memerlukan peralatan-peralatan yang bisa menopang dengan baik untuk kita bisa memberikan pelayanan melalui ibadah tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Tuhan, makna kita memberikan atau mengembalikan perpuluhan adalah untuk apa? Mengajar kepada kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu. Tuhan pernah menegur orang Israel karena melalaikan hal ini. Nanti kita baca Maliaki 3:10. Tuhan tegur orang Israel karena melalaikan hal ini. Yang ketiga, apa makna kita mengembalikan atau memberikan persepuluhan? Yang ketiga, mengajar kepada kita untuk setia dan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam Ulangan 26 ayat 13 berkata begini. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu, perpuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan atau ke gereja itu mengajar kepada kita untuk setia dan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, tadi saya katakan harusnya kita memberikan 100%. Tapi kadang-kala maaf Bapak Ibu, 1/10 aja kita gak setia. 1/10 aja kita gak taat. Bagaimana 100%? Gak mungkin itu bisa kita capai. Tuhan itu tahu ya, kita mau dites dulu 1/10 ini kita taat gak? Setia gak dengan 1/10 aja? Kalau dengan 1/10 kita gak taat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan 20%, 30%, 40%, apalagi 100%? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu kenal ada seorang pemilik pengusaha yang pernah kita dengar, namanya William Colgate Bapak Ibu. Pasta gigi bernama Colgate. Ketika dia merintis usaha itu Bapak Ibu dari nol, ya Tuhan mulai berkati. Dia bikin sabun, Tuhan pun berkati Bapak Ibu. Ketika usaha diberkati, dia bilang, sekarang kita kasih persepuluhan tidak 1/10. Yang mengejutkan adalah apa? Berkata gini, sekarang kita kasih persepuluhan, kita balik 90 buat Tuhan, 10 buat kita. Oh ini luar biasa loh Bapak itu. Dia bisa memberikan 90% Bapak Ibu. Untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan sosial dan sebagainya. Dia berikan. Dia bilang 10% saja, aku sudah cukup dengan hal demikian. Bapak Ibu, sebenarnya persepuluhan itu bukan dari besar kecil yang kita bawa. Tapi sebenarnya diajar ketaatan kita, kesetiaan kita. Dalam kita mengembalikan 1/10 untuk Tuhan. Sekarang kita lihat terakhir, apa dampak memberi persepuluhan. Kita baca dalam janji Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10-12. Kepada mereka yang setia memberikan persepuluhan. Ada 3 hal Bapak. Yang pertama, Tuhan akan membuka tingkap langit dan memberikan berkat. Maliaki 3:10 berkata, bawalah seluruh persembahan-persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu banyak baca ayat Alkitab. Tapi ayat ini agak unik. Uniknya apa Bapak Ibu? Ada kata begini, ujilah aku. Ujilah aku. Tapi jangan salah Bapak Ibu, jangan salah. Perhatikan. Jangan kita kasih persepuluhan ke gereja untuk mancing Tuhan. Gak boleh Bapak Ibu. Kita ini mancing 10% dengan harapan dapat lebih banyak. Bukan itu.
Jadi kita bukan mancing Tuhan dengan 1/10 loh Bapak Ibu. Ini konsep yang keliru dan salah. Sebenarnya 1/10 hanya bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita sudah diberkati Tuhan selama kita hidup, menjalani hidup kita. Dampak dari kita memberi persepuluhan adalah Tuhan membuka tingkap langit dan memberikan berkat. Bapak Ibu, Tuhan itu sumber berkat. Kita nih kerja setengah mati, kalau Tuhan gak buka pintu berkat, kita gak diberkati loh Bapak Ibu. Kuncinya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Dia berkati kita hari ini. Makanya Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita mau menyadari hal ini. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, kalau kita ya setia melakukan hal ini Bapak Ibu, yang menarik adalah Tuhan membuka tingkap langit. Tingkap berkat Tuhan bisa buka buat kita. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bisa buka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diajar untuk taat dan setia dalam hal kita mengembalikan atau memberi perpuluhan kita kepada Tuhan. Tadi katakan apa Bapak Ibu? Bawalah seluruh persembahan persekutuan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Gereja ini rumah Tuhan Bapak Ibu, supaya ada makanan. Kalau nggak ada makanan, kita mau makan apa Bapak Ibu di sini? Nggak ada kita bisa topang Bapak Ibu. Makanya kita bawa ke rumah Tuhan. Ya, supaya di rumah Tuhan ada makanan. Ya, sehingga pelayan-pelayan Tuhan bisa memberikan makanan rohani kepada kita semua. Dan juga Tuhan memberikan kita makanan jasmani yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kedua, apa dampak dari memberi perpuluhan? Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, di Israel waktu itu mereka hidup dari hasil tanah. Dari hasil tanah Bapak Ibu. Hasil tanah yang mereka persembahkan. Dan mereka hidup dari hasil tanah. Kadang-kadang hasil tanah mereka rusak. Kenapa? Ada belalang. Ada belalang pelahap. Kalau Bapak Ibu baca di kitab, kalau kasar ada di kitab Hagai atau di kitab saya lupa Bapak Ibu. Di kitab Yoel maaf. Itu ada 4 jenis belalang. Itu belalang kalau masuk, apalagi 4 jenis belalang itu masuk, habis semua tanah, gak tersisa. Sehingga kering kerontang, disikat oleh belalang itu. Bapak Ibu, Tuhan berjanji begini. Kalau kita setia, taat sama mengembalikan perpuluhan, Tuhan bisa menghardik belalang pelahap. Menghardik arti apa? Menjaga, mencegah. Jada belalang pelahap. Bapak Ibu Tuhan, mungkin belalang pelahap di sini konteksnya tidak sama dengan dunia sekarang. Tapi belalang pelahap di sini bisa Tuhan hardik, misalkan apa? Sakit-sakitan, kita sering sakit-sakitan. Bapak Ibu, terus ada aja hal-hal yang nggak perlu terjadi Bapak Ibu. Ya, saya pernah beberapa kali mendapatkan kesaksian dari jemaat Bapak Ibu. Dia bilang gini, Pak, saya ini udah mau kasih perpuluhan Pak. Tapi karena saya ada kebutuhan mendesak, saya pakai perpuluhannya Bapak Ibu. Tapi anehnya, dia bilang ada aja gangguannya. Entarlah anak saya sakit. Akhirnya saya keluarkan semua lebih dari apa yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Itu bisa jadi belalang pelahap Bapak Ibu. Hal-hal yang gak pernah kita duga terjadi. Tapi Tuhan bilang kalau kita setia, Tuhan bisa halaukan belalang pelahap. Tidak mengganggu hidup kita. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa dampak memberikan persepuluhan? Kita disebut orang yang berbahagia. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, kita disebut berbahagia. Kenapa? Karena kita belajar setia dan taat dengan 1/10 yang kita bisa berikan kepada Tuhan.
Bapak Ibu dalam Tuhan disebut berbahagia. Penutup Bapak Ibu, penutup. Ya. Persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat Bapak Ibu. Klik. Bagian terakhir penutup. Bapak Ibu, persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat ada. Ada orang berkata begini, nggak perlu ngasih perpuluhan, itu zaman hukum Taurat. Salah Bapak Ibu. Perpuluhan itu ada sebelum hukum Taurat. Coba kita baca Kejadian 14:20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Waktu itu belum ada hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum Taurat itu ada zamannya siapa? Zamannya Musa. Abram sudah ada lebih dulu. Dan dia sudah belajar mengembalikan 1/10. Kepada siapa waktu itu? Diberikan kepada seorang imam namanya Imam Melkisedek. Yang kita nggak tahu dari mana orang itu asalnya Bapak. Kemudian Kejadian 28:22 berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini siapa yang berbicara Bapak? Anak Abraham. Anak Ishak Bapak Ibu. Cucunya Abraham namanya Yakub. Yakub Bapak Ibu. Waktu dia mendirikan tugu, batu peringatan, dia ngomong sama Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini ada sebelum hukum Taurat ada Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, perjanjian baru juga mengutip tentang persepuluhan. Matius 23:23 berkata gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Bapak Ibu, ini orang Farisi dicela sama Tuhan. Tuhan bilang begini, celakalah engkau hai ahli Taurat Farisi. Kamu orang munafik, sebab 1/10 dari selasi, adas manis dan jintan. Apa itu Bapak Ibu? Itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang mereka pergunakan di Timur Tengah. Tapi juga diberikan sama Tuhan 1/10 dari hasil tumbuh-tumbuhan itu. Kenapa? Orang Farisi itu menganut kepada faham dari hasil tanah yang diberikan. Maka dikasih. Tetapi hal ini Bapak Ibu, selasi, adas manis dan jintan itu hal yang kecil sebenarnya. Tuhan Yesus celah. Begini, kamu hal yang kecil, kamu taat. Di sisi lain dia hebat Bapak Ibu. Jangan salah nih Bapak Ibu. Di sisi lain orang Farisi ini taat. Apa? Dia taat, kasih hal yang kecil dia taat. Tapi dia lalai. Dia lupakan hal yang besar. Apa itu hal yang besar? Bapak Ibu. Keadilan, belas kasih, kesetiaan. Maka Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Yang kecil kamu harus lakukan, yang besar juga kamu lakukan. Bapak Ibu, kalau bicara ketaatan, orang Farisi begitu taat dalam mengembalikan persepuluhan. Bahkan hasil bumi yang dianggap kecil pun dia tetap kembalikan 1/10. Tapi sayangnya dia lalaikan hal yang penting. Padahal dua-duanya harus dilakukan kata Tuhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan kata Yesus. Kemudian Bapak Ibu. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar itu. Satu kali Yesus diuji Bapak Ibu. Dites. Tuhan, ini ada mata uang.
Ini gambar siapa? Ada gambar kaisar. Lalu dites. Tuhan, perlu kita bayar pajak? Tuhan Yesus dites Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu lagi dites. Lalu Tuhan bilang begini. Kamu harus bayar pajak. Wajib kamu bayar pajak kepada kaisar. Tapi juga kamu harus wajib mengembalikan yang jadi miliknya Tuhan. Apa miliknya Tuhan Bapak Ibu? 10. Wajib kamu berikan kepada Allah. Kemudian Bapak Tuhan, ada ayat satu lagi berkata begini. Lukas 18:12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini hebat nih orang Farisi. Ini orang Farisi nih yang ngomong nih. Ahli Taurat. Dia lagi doa sama orang pemungut cukai. Pemungut cukai berdoanya nunduk. Merasa bersalah berdosa sama Tuhan. Tapi orang Farisi merasa gagah hebat. Tuhan, aku berpuasa seminggu 2 kali sampai tepuk-tepuk dada. Sombong. Dan dia ngomong lagi dengan kesombongannya. Aku juga memberikan 1/10 dari penghasilanku. Dengan sombong Bapak Ibu. Dari ayat ini kita menemukan. Ternyata di zaman Tuhan Yesus pun. Mereka begitu belajar taat untuk mengembalikan 1/10. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya khotbah ini bukan ada maksud hal apa Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajar kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu taat setia mengembalikan perpuluhan. Yang diberkati itu Bapak Ibu bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan wajib memberitahu akan hal ini. Supaya apa Bapak Ibu? Kita jangan di orang yang dianggap apa? Mencuri. Mencuri miliknya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Maleakhi Bapak Ibu. Itu ada kata mencuri loh Bapak Ibu. Ya. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan. Orang itu berkata, Tuhan bagaimana aku menipu Tuhan. Kata Tuhan, kamu mencuri miliknya aku. Yaitu 1/10. Maka Tuhan bilang, uji aku. Bapak Ibu, saya percaya kita gak mau disebut sebagai orang yang mencuri miliknya Tuhan. Hari ini kita ada, Tuhan sudah berkati hidup kita sampai hari ini. Kita mau belajar taat setia dengan 1/10 yang kita bawa ke rumah Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang perpuluhan. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati setiap jemaat atau siap orang pun yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami setia dan taat kepada Tuhan. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Ketika kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan bahkan kami imani yang lemah dikuatkan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat, bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita angkat hosti di tangan kita, baca ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Hari ini saya dapat ayat dari Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Amin. Baik, kita angkat tangan kanan kita dengan hosti. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegungkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari katakan kembali haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyerah.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati menebus kami. Amin. Darah-Mu menebus kami, Amin. menyucikan kami, Amin. mengampuni kami, Amin. merubah hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Makasih Bapak. karya penebusan-Mu yang besar bagi hidup kami. Amin. Terima kasih. Adakah di atas Bapak mau didoakan hari ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa tangan-tangan yang diangkat dari jemaat-Mu saat ini. Engkau tahu setiap kebutuhan hidup kami. Engkau tahu segala keadaan hidup kami Tuhan. Hamba berdoa menopang mereka dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemenangan. Amin. Berikan mereka jalan keluar. Amin. Berikan mereka pertolongan. Amin. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam kesempatan kami berdoa untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami terus menopang negeri kami dengan doa-doa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terus akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, diberkati hasil tanah dan laut negeri kami Indonesia. Tuhan, diberkatilah pemerintahan negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh para menteri dan aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ajar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati TNI, Polri, berkati MPR dan DPR, agar mereka pun melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati kalau bangsa kami akan mengadakan pemilu tahun depan. Kami percaya Indonesia diberikan keamanan, Indonesia diberikan kedamaian, dan Tuhan akan pilih presiden untuk negeri kami Indonesia, presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendengar dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya dari kita ini berkati dan kebenaran firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu kembali diingatkan, jika Bapak Ibu tergerak untuk menabur untuk Natal, kita bisa langsung masukkan dalam kotak persembahan. Dan sesudah itu Bapak Ibu bisa berikan taburan iman yang ada di depan. Sahabat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus gunung batu, tempat perlindungan kita. Terima kasih Tuhan. Bagai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di
perlindunganmu, hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus ku membantu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus ku membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih, puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya dan taburan imannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan tayangan melalui media, saya akan bacakan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama, berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Saudari Yohana Putri Enteng Susilo dalam usia 30 tahun pada hari Sabtu 30 September 2023. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Harapan Kita. Ibadah pelepasan dilanjutkan ke pemakaman di TPU Pondok Rangon pada hari Minggu 1 September 2023 pukul 10 pagi. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus kepada seluruh keluarga kedukaan. 1 Oktober ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf 1 Oktober ya. Yang kedua, acara Dating with Mom and Dad Sabtu 14 Oktober 2023. Pendaftaran di meja depan Bapak Ibu. Ini ada acara, wow keren, kacamata dua-duanya. Jadi Bapak Ibu, ini ada acara Dating with Mom and Dad. Ini acara dari sekolah minggu ya, bidang sekolah minggu. Bapak Ibu yang punya putra putrinya dan Bapak Ibu diharapkan untuk hadir dalam acara ini ya. Nanti akan ada acara spesial ya. Jadi dan Pak Gem yang akan menjadi narasumbernya langsung. Wow, luar biasa. Jadi jangan lupa datang di acara ini 14 Oktober 2023 jam 15.30 di tempat ini. Setelah ibadah ketiga akan diadakan rapat panitia Natal. Bapak dan Ibu panitia diharapkan kehadirannya pukul 12.30 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan tayangan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 6 Oktober 2023 pukul 18.30 di Ruko Gerahaniaga. Ibadah raya pada hari Minggu 8 Oktober 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerahaniaga. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 di Ruko Gerahaniaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Sekolah Minggu GBI Ruko Gerahaniaga akan mengadakan acara Dating with Mom and Dad pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 15.30 hingga selesai, bertempat di Ruko Gerahaniaga lantai 1. Kami mengundang Bapak, Ibu, para orang tua untuk dapat mengambil bagian dalam acara ini. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan ada foto booth juga loh. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat di nomor telepon 081399878599. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan.
Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, gereja mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 081399878599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Kita ingin kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, mari kita datang dalam doa. Untuk apapun juga, pintu terbuka untuk setiap doa kekasih Tuhan, asal Anda mau datang dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata Matius 18 ayat 19, 2 orang sepakat di muka bumi. Minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikan. Oleh karena itu perlu ada suatu kebersamaan, ada perlu suatu kesatuan, ada bergandengan tangan secara bersama-sama untuk kita berdoa. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman kekasih Tuhan, siapapun Anda, dari latar belakang gereja apapun, dari denominasi apapun juga, mari kita bersama-sama dalam suatu kesatuan, dalam suatu kebersamaan di Indonesian United in Worship di PIK 2 tanggal 28 Oktober tahun 2023 ini. Indonesia merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita beri bersama-sama. Ada tayangannya. Bapak Ibu, waktu hari Selasa yang lalu, tapi ini tengah malam, jadi kami ketemu dengan seorang Habib, namanya Habib Lutfi Yahya, Bapak Ibu. Dia punya 7 pondok pesantren di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Ini dia seorang Watim Pres, penasihatnya presiden salah satu. Dan ini Habib sangat begitu baik dan nasionalis, Bapak Ibu. Kita sedang lagi membangun hubungan, Bapak Ibu, supaya ke depan kita bisa memiliki jaringan yang lebih luas lagi ya terhadap tokoh-tokoh masyarakat ini ya. Sehingga kita bisa lagi melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara khusus konteksnya di DKI, Bapak Ibu, GB DKI dan juga untuk gereja-gereja lokal yang ada di DKI. Satu lagi ada satu Bapak Ibu. Nah ini seorang pemilik pondok pesantren di Pulau Mas, Bapak Ibu. Ini seorang Kiai Haji Hambali, dia orang Betawi asli, Bapak Ibu. Dia ini sahabat baiknya Gus Dur, Bapak Ibu. Dan dia fahamnya begitu moderat dan begitu menghormati setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Bapak Ibu kita berdoa supaya kita bisa terus membangun ya hubungan-hubungan kepada mereka ya. Nah, kita bersyukur kita ditopang sama Pak Lukas sehingga kita bawa lukisan. Tapi lukisannya bukan lukisan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lukisannya adalah lukisan kaligrafi bahasa Arab. Dan mereka sangat sukacita sekali. Dan kami disambut luar biasa. Dikasih nasi kebuli, dikasih minum kopi yang bikin nasi. Wah Bapak Ibu, hubungan itu begitu baik. Rasanya indah ya kalau kita hidup di negeri seperti ini Bapak Ibu ya. Kita doakan hubungan yang akan terus dibangun ya kepada pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin pondok pesantren yang ada di negeri kita Indonesia. Dan sehingga kita lihat bagaimana nama Tuhan semakin dipermuliakan di negeri kita Indonesia. Itu saja Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang pertama hari ini. Biar apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar